Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaria Sapira. Di sini akan memoderatori jalannya presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 1 mengenai kejahatan cyber. Nah, ini adalah anggota kelompok saya, yaitu 1 Dian Azimiati, 2 Sapera, 3 Nabila Septiani, 4 saya sendiri Oktaria Sapira, 5 Krisna Lismiani. Nah, sebelum masuk ke program yang kami buat, di sini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, yaitu mengenai kejahatan cyber. Nah, secara umum, cyber sama dengan kejahatan komputer, merupakan tindakan ilegal menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Adapun menurut Arif 2006, kejahatan cyber dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian cybercrime dalam pengertian sempit dan luas. Cybercrime dalam pengertian luas ialah suatu kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Sedangkan cybercrime dalam pengertian sempit diartikan hanya sebagai kejahatan sistem komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke program yang telah kelompok 1 buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dian Azimiati. Baiklah, di sini terdapat program cybercrime menggunakan bahasa C++. Bisa kita lihat di situ ada kelompok 1, anggota kelompok Dian Azimiati, Safera, Nabila Septiani, Oktaria Sapira, Krisna Lismiani. Di situ yang pertama header file. Header file itu adalah bagian pada C++ yang paling awal sesuai namanya. Header itu berarti kepala. Di C++, file itu wajib diletakkan dikarenakan di bagian header itu berisi library atau perpustakaan fitur. Bagian C++ yang akan berisi library atau perpustakaan fitur yang kita gunakan pada program kita. Setiap library menghandle fitur yang berbeda tergantung kebutuhan kita. File header ini ada 6, yaitu ada Ustream, Conio, Studio, Windows, Match, dan String. Sebagai contoh yang ada di program kita ini ada include instrument, include string, dan include vector. Ada situ unsing namespace yang termasuk di deklarasi fungsi utama. Dan setiap program yang ditulis dengan menggunakan bahasa C++ harus mempunyai fungsi utama. Apa jadinya kalau fungsi utamanya tidak kita masukkan dan dimasukkan fungsi lain? Maka program tidak dapat dijalankan. Karena di dalam program C++ ini fungsi utamanya wajib disertakan, karena di dalam fungsi utama terkandung program yang akan dijalankan pertama kali. Seperti di kode ini, cara penulisannya yaitu struktur data untuk menyimpan informasi tentang kejahatan siber. Struktur cybercrime, yaitu di sini ada string jenis, string deskripsi, string tanggal. Setelah dimasukkan kode harus ditutup kurung kurawal. Setelah dimasukkan kode harus ditutup kurung kurawal. Jadi setiap kurung yang dibuka harus ditutup kembali. Apabila tidak dilakukan akan terjadi error. Salah ketik juga langsung error. Pokoknya setelah buka kurung kurawal harus ditutup kurung kurawalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari baris 22, yaitu fungsi menambahkan kejahatan cyber baru ke dalam database. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menambahkan data kejahatan cyber baru ke dalam sebuah database yang dipresentasikan dengan vektor cybercrime, di mana vektor cybercrime dan database ini referensinya ke vektor yang menyimpan objek-objek cybercrime. Nah, langkah-langkahnya mulai dari baris 23 sampai 24, yaitu membuat objek cybercrime bernama crime. Lanjut ke baris 25, mencetak jenis kejahatan
Baris 26 membaca input jenis kejahatan dari pengguna. Nah, lanjut ke baris 27 mencetak deskripsi kejahatan. Baris 28 membaca input deskripsi kejahatan dari pengguna. Ya, lanjut baris 29 yaitu mencetak tanggal yang dimasukkan oleh pengguna dengan format, bisa teman-teman lihat sendiri. Lanjut ke baris 30 membaca input tanggal kejahatan yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Lanjut ke baris 31 menambahkan objek crime ke dalam vektor database. Lanjut ke baris 32 mencetak pesan kejahatan berhasil ditambahkan untuk memberitahu pengguna bahwa data telah berhasil ditambahkan. Lanjut ke fungsi menghasilkan atau menampilkan semua kejahatan yang tercatat dalam database atau yang kejahatan yang telah dimasukkan oleh pengguna tadi. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menampilkan semua data kejahatan cyber yang tercatat dalam database. Nah, vektor cybercrime dan database referensinya konstanta ke vektor yang menyimpan objek-objek cybercrime tadi. Langkah-langkahnya dari baris 36 sampai 37 memeriksa apakah vektor database kosong. Jika kosong, maka tidak ada data kejahatan yang dapat ditampilkan. Baris 38 sampai 39 penjelasannya ini adalah pernyataan untuk mencetak pesan bahwa tidak ada kejahatan yang tercatat dan kemudian keluar dari fungsi. Baris 40 sampai 41 ini adalah penutup untuk blok kode sebelumnya kemungkinan sebuah fungsi atau loop. Baris 42 sampai 46 menjelaskan kode ini mencetak daftar kejahatan. Database adalah sebuah kontainer kemungkinan vektor atau array yang menyimpan data kejahatan. Loop for iterasi melalui setiap elemen dalam database dan mencetak atribut jenis, deskripsi, dan tanggal dan setiap kejahatan. Baris 49 sampai 50 ini adalah awal dari fungsi main yang merupakan titik awal eksekusi program C+. Baris 51 sampai 53 di sini vektor cybercrime adalah deklarasi dari sebuah vektor yang akan menyimpan objek cybercrime. Pilihan adalah deklarasi variabel yang mungkin digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna dalam menu. Baris 54 sampai 57 ini adalah awal dari loop do while yang akan menampilkan menu kepada pengguna. Menu memiliki dua pilihan, yaitu tambah kejahatan dan tampil kejahatan. Selanjutnya poin 58 sampai 59 yaitu berisikan count. Kemudian poin 62 dan 63 yaitu ada switch, memberikan pilihan-pilihan yang dimana di case pertama yaitu untuk menambahkan kejahatan, kemudian di case kedua yaitu untuk menampilkan kejahatan, kemudian di case ketiga yaitu untuk keluar dari program. Kemudian di default yaitu pilihan tidak valid, menampilkan pilihan tidak valid dan silakan coba lagi. Kemudian while pilihan, kemudian selanjutnya itu ada return dan kurung kurawal. Baik, kemudian output. Nah, jika kode program yang kita buat sudah benar dan berhasil, maka akan menampilkan 3 menu. Yang pertama, tambahkan kejahatan, yang kedua, tampilkan kejahatan, dan yang ketiga, keluar. Nah, yang pertama kami memilih menu pertama, yaitu tambahkan kejahatan. Maka akan muncul jenis kejahatan, kemudian deskripsi kejahatan, dan tanggal kejahatan. Maka kejahatan. Nah, ketika kejahatan sudah berhasil ditambahkan, maka akan keluar lagi 3 menu seperti yang tadi. Di sini kami memilih menu kedua, yaitu tampilkan kejahatan. Maka kejahatan akan ditampilkan, yaitu daftar kejahatan, yaitu jenis kejahatannya itu hak atas kekayaan intelektual, kemudian deskripsinya itu pembajakan software, kemudian tanggalnya itu 2024 bulan 5 tanggal 20. Nah, ketika kejahatan sudah ditampilkan, maka akan keluar 3 menu seperti yang tadi. Di sini kami memilih menu ketiga, yaitu keluar, maka kita akan keluar dari program. Selanjutnya merupakan pembahasan. Kode di atas merupakan program sederhana dalam C++ yang memungkinkan pengguna untuk mencatat atau melihat informasi mengenai kejahatan cyber. Nah, berikut merupakan penjelasan singkat mengenai bagian-bagian dari setiap kode. Nah, yang pertama itu ada IOStream, merupakan library standar yang digunakan untuk proses input-output di C++. Yang kedua itu merupakan string, yaitu library standar yang menyediakan tipe data string dan fungsi lainnya.
Kemudian vektor merupakan library standar yang menyediakan struktur data dinamis berupa array yang dapat diubah ukurannya. Selanjutnya, struktur bahasa cybercrime yaitu mendefinisikan sebuah struktur bernama cybercrime yang memiliki 3 atribut, 1 jenis, deskripsi, dan tanggal. Nah, struktur data ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang kejahatan cybercrime. Fungsi tampilkan kejahatan. Fungsi ini menampilkan semua kejahatan yang telah tercatat dalam database. Jika vektor database kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada kejahatan yang tercatat. Jika tidak kosong, maka akan ditampilkan setiap kejahatan beserta informasi jenis, deskripsi, dan tanggalnya. Fungsi tampilan kejahatan. Fungsi ini menampilkan semua kejahatan yang telah tercatat dalam database. Jika vektor database kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada kejahatan yang tercatat. Jika tidak kosong, maka akan ditampilkan setiap kejahatan beserta semua informasi jenis, deskripsi, dan tanggalnya. Fungsi main, pada fungsi main terdapat sebuah vektor bernama database yang digunakan untuk menyimpan data kejahatan cyber. Terdapat sebuah loop do while yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa opsi yang tersedia. Kemudian opsi yang tersedia adalah menambahkan kejahatan baru, menampilkan daftar kejahatan yang tercatat keluar dari program. Setelah pengguna memilih opsi, program akan menjalankan fungsi yang sesuai dengan pilihannya. Kemudian untuk catatan tambahan, chain ignore digunakan untuk membersihkan karakter new line dari buffet input sebelumnya, sehingga get line setelahnya dapat berfungsi dengan benar, dan program ini menggunakan vektor untuk menyimpan data kejahatan cyber. Baik, yang terakhir adalah catatan tambahan. Chain ignore yang digunakan untuk membersihkan karakter new line dari buffer input sebelumnya, sehingga get line setelahnya dapat berfungsi dengan benar, dan program ini menggunakan vektor untuk menyimpan data kejahatan cyber. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Di sini saya selaku moderator dan yang mewakili teman-teman saya izin mengundurkan diri dan memohon maaf kepada yang menonton apabila ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.